eksekutif yang luar biasa sibuk dan hari ini sedang dikepung banjir di mana-mana, tapi berhasil sampai di UMN juga. Beliau adalah Pak Heru Wardana. Oke, kita kasih aplaus dulu buat Pak Heru. Terima kasih Pak Heru, perjuangannya luar biasa. Di tengah-tengah kemacetan, banjir dan sebagainya, akhirnya sampai di UMN demi teman-teman. Teman-teman, hari ini Pak Heru akan berbagi ya, bagaimana Pak Heru pengalaman dalam mentoring beberapa startup, banyak startup ya. Kemudian juga beliau komisaris, salah satu komisaris di Pasport dan seterusnya. Nanti biar Pak Heru yang bercerita panjang lebar gitu ya. Saya sangat berharap kelas ini lebih banyak diskusi ya. Nanti beberapa materi akan disampaikan oleh Pak Heru, tapi maksudnya itu adalah untuk memancing diskusi. Jadi feel free teman-teman, silakan kita eksploitasi Pak Heru malam ini mumpung berhasil sampai di sini. Baik, saya persilahkan Pak Heru untuk mengisi sesi hari ini. Terima kasih sebelumnya Pak Heru. Terima kasih Pak. Ini ya Pak. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Wardana. Terima kasih buat yang beberapa dari kalian yang udah sempat googling nama saya. Mudah-mudahan keluarnya yang baik-baik semua. Harusnya baik-baik ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Ini saya mau menunjukkan CV ini bukan karena mau sombong, tapi saya mau ngasih tahu bahwa saya ini dulu programmer. Saya programmer, saya kuliah di Fasilkom UI tahun 97. Ya, jadi saya juga angkatan, saya umur kolonial tapi gayanya milenial. Saya pernah jadi dosen, kebetulan di D3 FEUI. Waktu itu FEUI bikin satu jurusan namanya Teknologi Sistem Informasi. Di situ saya ngajar struktur data dan dasar pemrograman. Sekarang saya masih jadi chairman dan founder Koting. Koting itu digital agency, development house buat marketing. Pernah megang beberapa brand juga. Saya juga principal consultant dan co-founder dari Artemis Communications. Artemis Communications itu kita membantu klien menyusun strategi komunikasi korporasi, public affair, dan kadang-kadang government relation. Kita udah jadi konsultan Gojek dari 2014. Jadi kita tahu zaman Mas Menteri belum jadi unicorn sampai sekarang udah jadi menteri ya. Kita pernah bantu Tokopedia, Gojek, Jul, Kredivo, Sosiola, Halodoc, Oten Cafe, dan yang menarik, yang terakhir kita dipercaya buat bantuin Damri. Damri mau melakukan transformasi teknologi. Kalau ngelihat sekarang dia mulai launching app, mulai launching apa segala macam. Jadi CEO yang baru punya visi yang cukup panjang buat Damri. Kebetulan saya dulu CEO, sekarang chairman dan co-founder PT Yellow Integrada.net. Ini waktu saya jadi di rootnya IPO 2018 bulan Oktober. Apa Yellow Integrada.net? Nama marketnya Pasport. Jadi kalau mau keluar negeri sewa modem yang gitu-gitu, nah itu company saya. Dan kebetulan saya juga dipercaya sekarang professionally sebagai Head of Corporate Affairs di Northstar Group. Ada yang tahu Northstar? Ya. Berarti pekerjaan saya setengahnya udah beres karena beberapa dari kalian udah tahu Northstar. Di organisasi saya juga cukup aktif. Saya kebetulan di Kadin jadi Wasekjen BITS, Badan Inovasi Teknologi Startup. Juga jadi mentor 1000 startup digital sejak edisi pertama, zaman Chief RA masih jadi menteri. Saya biasanya membidangi business modeling, product development, dan marketing. Ya ini yang lainnya di kampus dulu pernah jadi ketua senat, saya gitulah kira-kira. In short, saya tuh tekno komersial. Kenapa saya bilang saya tekno komersial? Karena saya mengerti implementasi teknologi, nggak detail mungkin, walaupun saya sampai sekarang masih belajar coding. Just
for the sake of kangen masa lalu aja sebenarnya, nggak buat macam-macam. Jadi buat program-program kecil pakai Python biasanya. Saya punya extensive experience di consumer technology product. Dulu saya lama di Tri. Kalau zaman dulu di Tri ada yang tahu aplikasi Bima Tri. Nah itu saya yang bikin. Jadi kalau search Bima Tri, Hero Ardana masih ada beritanya tuh kalau nggak salah 2000. Itu salah satu pelopor aplikasi user management yang menurut saya cukup terdepan lah di zaman itu ya. Kalau sekarang sih udah ketinggalan zaman. Marketing dan communication, saya punya marketing and communication experience by experience. Jadi kebetulan waktu saya kerja di Tri, saya di situ jadi head of product innovations. Karena Tri itu perusahaan yang kecil, jadi head of product innovation mesti ngerti gimana implementasi teknologi, gimana ngejualnya, gimana bikin business plan, gimana approve buat business approval. Jadi saya belajar banyak sekali di Tri waktu itu. Jadi by practice saya belajar marketing and communications. Ini startup life saya in short. Pekerjaan teknologi yang saya lakukan itu semester 2 tahun 98, tugas pertama saya scan foto buat website. Itu jadi waktu ceritanya tuh dulu 9798 Krismon, banyak company yang nggak bisa lanjutkan project IT karena tiba-tiba cost programmer mahal. Kami mahasiswa ilmu komputer UI dapat kesempatan luar biasa, kita dapat limpahan project besar. Nah, karena saya masih tingkat 1 semester 2, tugas pertama saya nyekenin foto. Jadi saya tuh ngalamin tuh bikin website. Kalian bayangin bikin coding. Ada yang bisa coding nggak ya? Ada yang mengerti coding nggak? Kalian bayangin bikin website HTML pakai Notepad. Nah, zaman 1998 tuh begitu bikin websitenya. Jadi tagging apa segala macam kita mesti hafal, nggak pakai IDE, nggak pakai macam-macam. First startup saya tahun 99, namanya Savvyware. Waktu itu kita mencoba memecahkan masalah karena kita tahu sampai sekarang sih sebetulnya Indonesia akan kekurangan tenaga teknologi lah, khususnya programmer. Fail, obviously. Kenapa? Karena Savvyware itu didirikan oleh 4 anak muda, 4-4-nya baru lulus, semuanya programmer. Nggak ada yang ngerti finance, nggak ada yang ngerti bisnis, nggak ada yang ngerti marketing, nggak ada yang ngerti business plan. Jadi pokoknya kita tahu kita dapat project kok setiap project rugi mulu ya gitu. Kok setiap dapat project di kertas untung cash flow-nya seret ya gitu. Those kind of operational thing lah yang bikin kita jadi nggak bisa jalan. Fast forward 2020, ada 4 startup lagi yang gagal. Sampai sekarang saya masih manage 3 company yang masih growing. Saya pegang 3 advisory positions di beberapa company. Jadi angel investor di 3 company. Yang satu udah IPO di 2018 kemarin. Kira-kira kayak begitu. Ya perjalanan 20 tahun lah, kurang lebih 18-20 tahun. Tapi kalau di summarize gitu pengalaman saya, itu saya selalu punya satu motivasi bahwa saya mau jadi part of solutions. Gitu. Jadi pertanyaan yang bagus waktu itu saya pernah ditanya sama anak-anak S1 tapi waktu itu waktu lagi kuliah umum, Pak Hiro gimana caranya jadi orang yang solution oriented? Ada yang bisa jawab? Caranya gampang. Biasakan nanti kalau lagi diskusi jangan cuma ngomongin masalah. Belajar untuk tidak ngomongin masalah. Boleh ngomongin masalah, jadi masalah itu harus diungkapkan. Misalnya ada challenge, jalanan macet. Tapi saya rasa kalau misalnya kita bisa lebih banyak memakai sepeda, jalanan macet bukan masalah. Gitu. Jadi, any solution is a good solution. Jadi otak kita tuh terlatih buat berpikir bahwa masalah itu ada buat diselesaikan. Kita mau jadi bagian dari masalah. Kalau cuma bisa komentar, ya nggak ada bedanya sama anak-anak STM yang bakar-bakar bilang negara. Gitu. Jadi maksudnya ya harus jadi bagian dari solusi. Nah itu part of the reason kenapa
Dan begitu saya tanya sama Mas Menteri Nadiem, sama siapa, sama Jonathan, sama Zaki, sama William, sama siapa lagi, sama Patrick Waluyo bahkan, ketika dia ngelihat kalau suatu investasi atau suatu perusahaan atau suatu potensi bisnis, dia selalu melihat masalah apa yang mau diselesaikan, dia bisa ngebantuin apa, selalu itu. Waktu saya bikin paspor, is part of solution. Solusi apa sih? Oke, di Indonesia setiap orang yang pergi ke luar negeri ada 10 juta. Harga international roaming mahal. Kelihatannya murah padahal mahal. Karena karena pertumbuhan orang yang pergi ke luar negeri itu semakin tinggi dan tiket semakin murah, thanks to Traveloka, tiket.com dan teman-temannya, maka orang yang pergi ke luar negeri kadang-kadang belum tentu bisa bahasa Inggris. Sekarang bayangkan, waktu itu saya bilang, tapi kan orang bisa beli SIM card. Iya, orang bisa beli SIM card. Tapi menurut kalian, kalau orang beli SIM card di Prancis, customer service-nya bahasa apa? Bahasa Prancis. Susah. Satu. Yang kedua, dia mesti ngantri. Yang ketiga, waktu ngantri ngomongnya gimana? Yang keempat, jadi mahal juga. Kalian ke Australia gitu, satu SIM card itu $50 loh. Kalau pergi sendiri murah, tapi kalau perginya berlima, mahal juga jatuhnya. Nah, makanya kita come up dengan solusi. Saya waktu itu datang ke Mobile World Congress, udah ada teknologi yang namanya virtual SIM. Virtual SIM itu jadi SIM yang ada di modemnya ini cuma virtual. Dia bisa di-set nanti, jadi misalnya saya ada di Singapura, begitu modemnya dinyalain, dia otomatis jadi nomor lokal Singapura. Itu kenapa jadinya murah, bisa dibagi 5 gitu. Sekarang kalau misalnya kayak paket umroh kita gitu, misalnya pergi umroh, satu orang 10.000 lah per hari, unlimited internet gitu. Jadi itu solusi. Kenapa? Karena anak milenial zaman sekarang, anak zaman sekarang itu, atau orang-orang zaman sekarang yang udah mulai punya uang dan udah mulai pengen pergi ke luar negeri, itu kebutuhan primernya udah bukan sandang pangan papan. Sandang, pulsa buat kuota, liburan, papan. Beneran. Begitu. Sandang kenapa penting? Ya, fashion, penampilan. Habis penampilan, dia butuh status update, pakai kuota. Butuh selfie, betul. Yang ketiga, butuh liburan. Kenapa? Experience. Kurang piknik. Ya kan? Apalagi sekarang udah murah apa segala macam gitu. Jadi dan selalu semua masalahnya, dan saya karena background saya teknologi, saya melihat kayak misalnya, kenapa kita ngerjain ini, pekerjaan yang udah ada kutukan di kepala saya bahwa kalau pekerjaan berulang tuh harusnya bisa dilakukan dengan otomasi. Gitu. Jadi bahkan kayak buat contoh misalnya, pekerjaan yang berulang-ulang saya lakukan itu apa sih? Saya biasanya setiap minggu akan melihat update NAV reksadana sama nilai tukar dolar. Setiap minggu saya ulang-ulang itu pekerjaan. Akhirnya saya bikin program kecil, nggak ada UI-nya, pakai Python. Habis itu sisanya saya googling, gimana caranya pakai Python bisa narik data US dollar. Programmer di sekarang udah enak lah. Jadi programmer tuh sekarang kalau menurut saya ya, seberapa jago dia googling, dia bisa jadi programmer yang jago. Dan seberapa jago dia bisa ngerubah quote orang, itu dia jadi programmer yang jago. Semuanya. Saya misalnya, saya bisa 5 menit bikin gimana ngambil, tarik semua Twitter post di account kamu. Googling aja. How to get Twitter post with Python. Udah, dapet. Tinggal dibuat code-nya, kalian ambil tokennya, taruh, selesai programnya. 5 menit. Oke. Terus saya belajar. Along the way, unfortunately, di tahun 97, 99, dan terus saya di kehidupan saya belum punya mentor, dan startup teknologi ini hal yang totally baru gitu. Tapi saya bikin satu kesimpulan, kenapa saya gagal gitu ya.
Yang pertama masalah waktu. Kadang-kadang sebagai orang teknologi dan basicnya teknologi, implementasi sesuatu itu too early, nggak bisa sustain. Karena too early, orang nggak tahu gunanya apa, nggak bisa generate revenue, nggak bisa sustain. Itu kenapa is a big challenge kalau orang bilang bisnis saya adalah big data. Saya selalu bilang, bisnis kamu big data, modal kamu seberapa gede? Sesimpel gini, big data itu kan datanya mesti big. Sampai datanya big, gak bisa nyari duit dong. Big data itu bisa terjadi kalau kamu punya bisnis yang sustain. Saya balikin lagi, kayak contoh di Passport. Di Passport sebetulnya bisnis saya itu bukan jualan data, bukan jualan akses internet pakai MiFi. Tapi dengan orang pakai MiFi saya tahu orang ini kalau pergi ke Eropa, mendaratnya di Belanda, pulangnya dari Inggris, saya tahu dia ke negara mana aja. Kenapa? Yes, MiFi-nya kan pakai MiFi saya. Kalau saya tahu dia ada di negara mana aja, kira-kira saya bisa jual nggak data? Saya bisa jual nggak data yang saya ketahui itu ke orang perusahaan seperti Klub? Kalau Klub kan yang jual tiket atraksi, ke local services yang ada di sana. Gitu. Tujuannya itu. Tapi kenapa bisnis data duluan yang saya lakukan? Karena saya butuh bisnis yang sustain dan bisa ngumpulin data. Kalau Traveloka, Tiket.com dan sebagainya itu tahu kapan pergi, kapan pulang, dari negara mana dan nginep di mana. Tapi saya tahu waktu di Prancis dia kemana aja. Saya tahu waktu di Belanda dia kemana aja. Saya punya data location exact, sehingga saya bisa melakukan additional services buat mereka. Kurang lebih gitu. Nah, time too early. Nah, kadang-kadang too early-nya itu buat saya pribadi itu nggak selalu jelek. 2008 saya pernah punya digital marketing agency, exit-nya kecepatan. Exit-nya kecepatan tuh maksudnya orang udah beli dengan harga yang murah. Itu menurut saya juga fail. Kenapa? Ya, karena nggak sabar. Akhirnya saya belajar gitu ya. Jadi too early itu not necessarily solusinya too early. Bisa jadi kalian baru bikin 1-2 tahun, ada orang yang mau beli dengan murah, akhirnya ya yang namanya dibeli, ya visi company-nya juga akan berubah sesuai sama apapun orang yang mau beli company-nya. Size. Nah, solusi itu kadang-kadang cuma jadi vitamin. Ngerti nggak maksudnya? Ketika kalian berpikir bahwa, oh ada masalah nih, gua tahu solusinya. Pertanyaannya, ada seberapa besar orang seperti lo? Sehingga, itu pertanyaan pertamanya, size-nya dulu deh. Nggak usah ngomongin mereka mau bayar atau enggak buat solusi itu. Size-nya dulu, ada apa enggak? Tipikal perusahaan yang akan diinvest itu adalah kalau dia bisa punya market size yang tidak terbatas, malah tambah besar. Contoh misalnya, saya mau bikin solusi buat konsultasi kesehatan anak. Tesisnya apa? Tesisnya setiap tahun kelahiran anak di Indonesia aja 5 juta. Jadi 5 tahun lagi ada 25 juta anak yang butuh produk saya. Kira-kira kayak gitu. Jadi market sizing itu penting. Ketika kalian udah pikir solusi, terus mulai turun ke ada seberapa besar sih itu. Contoh gitu misalnya. Oke, apa sih yang contohnya size-nya nggak gede? Contohnya kalau dulu di Amerika SoftBank itu pernah invest satu company yang dia itu services sebetulnya. Jadi saya mau minta tolong ajak jalan-jalan anjing saya. Apparently size-nya nggak terlalu gede, akhirnya company itu tutup walaupun diinvest oleh SoftBank gitu. Jadi market dan bisnisnya tuh nggak akan nipu gitu. Size lagi, kita ngomong size. Gojek itu size-nya gede nggak dulu 2014-2015? Enggak. 2014 udah besar. 2012-2013 Gojek itu nggak gede. Kenapa?
Karena buat orang-orang kayak saya, naik ojek itu aneh. Ngapain gue naik ojek panas-panasan? Tahu nggak? Gojek itu dapat sizing gede itu dari servis yang apa? Ada yang bisa? GoFood. Dengan GoFood dia bisa attract middle class yang memang punya ekstra duit buat spend. Mereka sekarang tinggalnya di Bintaro tapi pengen makan martabak Pecenongan. Karena dulu kecil dia dibeliin orang tuanya martabak Pecenongan. Orang-orang ini udah pada mulai punya duit, makanya GoFood aja. Atau lagi di kantor, GoFood aja, kita bisa GoFood makanan ini. Jadi tiba-tiba itu yang bikin Gojek gede. Sebenarnya tuh itu. Kenapa? Ya karena kalau buat transportasi sih orang Indonesia tuh sangat manja ya. Siapa yang di sini di kelas ini yang sehari jalan minimum 5 kilo? Jalan kaki. Biasa gitu. Selama sekarang ya Pak ya, Iya, istrinya iya. oke saya jalan kemana-mana. Nah, 1 dari berapa nih? Saya ke ini daripada naik ini nggak jadi nyampe. Nah, tuh. Mending jalan atau naik MRT. 1 banding berapa? Ya ketika ada MRT bikin culture yang lebih baik lah. Tapi karena ada ojek online, orang ke stasiun MRT naik ojek online. Iya, Begitu kan, aneh kan? Kalian tahu nggak di GoMart, karena servisnya udah nggak ada sekarang, jadi saya boleh share datanya. Servis barang apa yang paling banyak dibeli di GoMart? Tebak-tebakan. Ini membuktikan bahwa orang Indonesia malasnya luar biasa. Dulu saya mikir di GoMart itu yang dibeli paling banyak alat kontrasepsi. Iya dong, karena malu belinya, datang yang jaga kasir pakai jilbab gitu kan. Agak aneh gitu, agak awkward gitu. Tapi saya berpikir itu, kenapa? Karena di luar negeri yang visit websitenya merek lingerie apa ya? Bukan, yang merek lingerie yang terus Victoria's Secret itu laki-laki. Pembeli lingerie di online-nya Victoria's Secret itu laki-laki. Kenapa? Ya karena laki-laki malas masuk ke itu. Sama, saya berpikir gitu. Ternyata enggak. Tahu nggak apa yang dibeli paling banyak? Rokok. Padahal setiap berapa ratus meter dari orang itu, rokok itu ada. Tukang rokok ada, bener nggak? Tukang rokok tuh barang yang Masih warung apa. iya. Ibaratnya tukang kopi Starling aja pasti jual rokok gitu kan. Rokok paling banyak dibeli. That's the market. Dan nggak bisa dilawan. Sama kayak misalnya sizing lagi kita bicara. Mau sebagaimanapun orang pengen bikin masyarakat Indonesia ini jadi postpaid, nggak akan bisa. Karena kita market prepaid. Kenapa? Based on data. SIM card sales di Indonesia 350 juta SIM card 1 tahun. Penduduk Indonesia cuma 270 juta. Kelebihan banyak. Gitu kira-kira. Balik gitu Pak. Apalagi zaman sekarang tuh nomor handphone udah nggak jadi issue, ya kan? Sekarang apapun nomornya yang penting barriernya, gitu kira-kira. Apalagi nanti ada eSIM, ada apa segala macam tuh udah jadi. Ketiga, fokus. Nah, fokus itu apa contohnya? Bisa kurang inovasi, bisa terlambat pivot, bisa human resource issue. Jadi ketika company growing, masalah mulai banyak. Dan mulai beragam. Dan nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Inovasi itu juga jadi masalah. Kenapa? Karena di perusahaan startup, apalagi teknologi, inovasi itu udah bukan hal yang baik buat dilakukan, tapi harus dilakukan. Kenapa? Karena harus punya advantage kan. Yang namanya suatu perusahaan itu harus selalu punya entry barrier. Kita mesti bikin entry barrier supaya competition nggak gampang makan kita. Nah, entry barrier itu unfortunately di bidang teknologi itu jadi semakin rendah.
Kecuali nih kalian ciptakan chip sendiri, nah itu beda. Itu entry barrier yang nggak bisa di. Tapi di zaman inovasi kayak gini, sekarang orang bikin kayak Tokopedia gampang apa susah? Gampang. Yang berusaha mau niruin Gojek dan Grab ada nggak? Ya sampai sekarang juga ada apa tuh? Bonceng, ada apa. Di Batam ada Ayojek. Banyak. Gitu. Jadi itu yang mesti di manage. Oke. Too late to pivot. Too late to pivot tuh maksudnya gini. Kalian mesti sadar bahwa di suatu titik yang namanya bisnis, kenapa disebut bisnis sih? Karena apapun yang kalian lakukan harus bisa di-measure. Ketika measurement itu menunjukkan data yang tidak mendukung hipotesis kalian, jangan baper. Move on. Bayang nggak? Jadi, perusahaan sebesar Google aja, mereka itu nutup produk countless. Yang saya tahu aja, yang mereka tutup produknya Google Plus. Zaman dulu ada Orkut, terus ada beberapa produk lagi lainnya. Gitu. Lack of innovations. Story-nya apa? Company gede, Nokia. Nokia was 60% global market share buat handphone. Mereka nggak mau innovate, disikat sama BlackBerry. BlackBerry nggak mau innovate, disikat sama Android dan iPhone, sama iOS. So, this is a very cruel world. Okay. Itu muaranya apa? Muaranya akhirnya financial. Poor cash flow management atau run of cash. Orang yang nggak bisa manage cash flow jadi berantakan bisnisnya juga, walaupun di atas kertas duitnya ada. Contoh misalnya ada yang mau beli servis kalian, tapi bayarnya katanya mau sebulan, nunggak jadi 6 bulan. Itu masalah cash flow. Di buku kalian nggak rugi, karena AR-nya bagus, account receivable-nya bagus, di buku nggak rugi. Actual cash flow berantakan. Nah, di situ dulu saya masuk IT karena saya nggak mau belajar accounting. Sekarang saya waktu sebelum IPO, saya sama KAP itu di crash course financial and accounting. Kenapa? Karena saya mesti ngarepin OJK. OJK nanti akan tanya. Jujur aja, I think 4 years ago, saya nggak tahu account receivable apa. Saya nggak bisa bedain aset sama liability. Di buku ya. I don't know the terms. I know that ada aset, ada liabilitas, itu tahu. But I don't know the terms. Karena selama ini bisnis saya simple. Gitu. Oke. Embrace failures, learn from it, move on. Embrace failures itu penting. Kenapa? Karena secara kultur, unfortunately orang Indonesia itu nggak mengembrace kegagalan. Kita agak sedikit berbeda nih, secara kultur sama Amerika misalnya. Karena kultur kayak begini, akhirnya terjadi perbedaan di sisi bisnis. Misalnya, kalian kalau punya startupnya udah diinvest, startupnya gagal, di Amerika, kalian tetap bisa ngajuin kredit ke bank untuk perusahaan berikutnya. Di sini, goodbye, bos. Jadi ngaruhnya lebih ke situ. Sama gitu. Orang tuh karena takut gagal, jadi dia takut inovasi. Akhirnya status quo. Gitu, menunggu ada disrupsi. Ya. Nah, tips kalau mau jadi founders. Ketika jadi founders, title CEO itu adalah Chief Everything Officer.
Iya. Pas Jadi semuanya. Jadi saya selalu agak mengernyitkan dahi kalau ada bilang founder itu saya bukan orang jualan mas. Ya nggak bisa, lo mau jadi entrepreneur lo mesti jadi orang jualan. Nggak bisa, sorry nggak bisa. Minimum lo jual minimum, ya tapi saya IT, saya gig. Minimum lo menjual company ini kepada talent, bener nggak? Bahwa company ini keren karena gua ini jagonya, gua ini lulusan Harvard, gua pernah kerja di Silicon Valley, itu juga jualan. Tapi kepada talent. Gitu. CFO itu bukan Chief Financial Officer, tapi Cash Flow Officer. Kenapa? Nggak perlu CFO bos kalau namanya startup. Yang ada soalnya keluar duit doang, kasir. Bener kan? Keluar sama terima doang, nggak butuh CFO. Nah, yang namanya startup. 3 tahun pertama tuh belum butuh CFO menurut saya. Butuh kasir sama orang accounting sama orang collection, udah 3 itu. Kadang-kadang 1 orang orangnya. Bukan kadang-kadang, sering-sering. Dan salesperson, ya iya dong. Loh, gimana orang bisa percaya bahwa, contoh, balik lagi mesti ke Gojek. Gimana caranya orang percaya bahwa naik ojek itu cool? Nadim setiap hari naik Gojek. Itu part of sales. Nadim nggak jualan, ayo naik Gojek, nggak gitu. Tapi dengan dia setiap kali naik Gojek, dia itu bukan anak orang miskin. Dari TK sampai SD sekolahnya di JIS, lulusan Harvard. Bapaknya ya Makarim. Itu salah satu lawyer yang pertama kali punya kerjasama dengan lawyer di Harvard di Indonesia. Jadi orang penting banget. Tapi dia naik Gojek. Jadi dia walk the talk. Bahkan untuk meeting formal sekalipun dia naik Gojek. Pernah suatu hari saya nemenin Nadim, waktu itu Pak Sandi masih jadi wagub. Saya nemenin Nadim, saya mau ngajak Nadim ketemu sama Pak Sandi di Balai Kota. Meeting jam 5, jam 4.15 kita belum jalan. Dari Blok M ke Balai Kota. Terus Nadim keluar, lu udah pesen Gojek belum? Nah, maksudnya gimana? Kita kan nanti mau, karena Nadim is very busy guy, selalu ada back to back meeting setiap hari. Jadi saya satu-satunya waktu saya pikir buat ngebrief dia, kita nih mau ngomongin ini, nanti ngomongin begini, ini objektif meeting ini, lalalala, ini presentasinya. Dim, gak ada waktu. Jadi yang ada, saya dan Nadim iring-iringan naik Gojek, yang kita pesen sendiri-sendiri, nggak ada special case ya, maksudnya mentang-mentang Nadim tinggal pakai Gojek, nggak. Pakai aplikasi, naik Gojek, iring-iringan, pakai handphone di kuping, saya nge-brief Nadim pakai handsfree. Nanti lu brief gua pakai handsfree aja. Toh kita dokumentasinya ada di Google Docs. Jadi dia bisa lihat dokumennya yang mau saya kasih dan nanti di present. Saya brief Nadim di motor dari Blok M sampai Bundaran HI. That's how efficient. Yes. Tapi itu kan gue jadi cerita, karena namanya jadi cerita gitu. That's the true salesperson. Karena dia pakai produknya. Nah, founder juga mesti jadi innovator, mesti jadi motivator. Kenapa? Kalau lo jadi founder, lo habis putus cinta, lo datang ke kantor, lo mesti semangat. Iya dong. Kalau enggak, wah bos gue lemes nih. Moral karyawannya turun semua. Putus cinta, produk proposal nggak laku, investor nolak. Waduh, mesti ketawa terus kita. Gitu ya. Dan kadang-kadang jadi full stack programmer. Lo yang coding, lo yang jualan, lo yang gitu ya. Jadi nggak gampang maksudnya. Ini pesan yang selalu saya ulang-ulangi. Always be patient with your ideas. Don't fall in love with the product. Be passionate. Be passionate sampai orang percaya bahwa apa yang lo omongin benar.
bahwa mereka percaya mimpi lo itu bisa jadi kenyataan. Don't fall in love with the product. Artinya apa? Ya jangan baper kalau nggak berhasil, move on aja. Karena ada beberapa founders itu yang saya lihat dia terlalu maksa sama ideasnya dia. Idenya bagus, gak ada masalah, tapi mungkin sektor pendukung industrinya yang kurang. Saya kasih contoh misalnya, kenapa IoT sampai sekarang nggak maju-maju di Indonesia? Ada yang bisa tahu nggak kira-kira? IoT, Internet of Things. Hah? Satu, infrastruktur. Yang kedua, industri pendukungnya nggak ada. Kenapa? Kita nggak bisa. Kita PCB aja kita impor dari Cina. Device. Ketika kita mau punya scale, kita mesti production banyak alat dong. Di Indonesia nggak ada yang capable. Lo mesti ke China. Dan di China, sekali order, minimum 4.000 minimum ordernya. Bayar 50% di muka. High capex. Gimana startup mau maju begitu? Belum tentu sukses lo ya. Lo beli 4.000 barang. Bayar 2.000 harus dibuka. Barangnya belum tentu bisa lo jual. Jadi susah. Jadi ada beberapa yang sukses, tapi itu pasti punya backup. Kayak e-fishery sukses karena ada satu perusahaan, saya lupa namanya apa. Dia itu provider makanan ternak. Lupa namanya. Jadi, tapi itu pun solusi mereka diinvest itu objektif bisnisnya bukan karena kecanggihannya, karena canggihnya lah. Tapi yang invest itu mereka jadi ngasih e-fishery system ini ke semua petani-petani tambak supaya efisien memberikan makan. Ada aneh kan? Pakan ternak yang beliin vendor pakan ternak, saya lupa namanya apa, aduh. Oh my god, saya lupa. Java. Ya. E-fishery itu diinvest sama Java. Buat dikasih ke semua vendor pakan ternaknya supaya efisien. Aneh kan? Java kan harusnya semakin nggak efisien, semakin untung. Ternyata enggak, bos. Kenapa? Karena petani tambak itu baru bayar pakai tempo. Jadi dia mesti nahan cash flow. Si Javanya mesti nahan cash flow. Artinya semakin efisien petani tambak ini make makanan ternak, semakin sedikit capex yang harus tahanan cash flow yang harus dia lakukan. Jadi objektifnya bisnis. Sometimes. Dan itu kalau scale-nya baru petani yang punya 5-6 tambak mah solusinya e-fishery mahal. Tapi kalau buat Java itu jadi menarik. Itu ya kira-kira ya. Dah. Selesai cuma sampai situ. Saya dipesanin sama Pak Joni tolong lebih banyak diskusi karena mahasiswa-mahasiswa di UMN ini sangat aktif sekali bertanya. Waktu dan tempat saya persilakan. Pak, aku mau nanya Pak, itu terkait dengan paspor itu bagaimana caranya Pak? Jangan namanya apa tadi? Saya nggak boleh dipanggil Pak, panggil Hiro aja. Bagaimana cara kamu apa untuk membangun sebuah paspor, apa perusahaan yang bernama paspor itu jadi sukses Pak? Sekarang jadinya tuh sudah ke beberapa negara seperti Thailand, Cina, terus Jepang, Korea Selatan juga. Oke. Gimana? Diawali dengan kami berlima ini doyan jalan-jalan. Saya backgroundnya telco kebetulan. Saya lama kerja di Tri. Jadi saya tahu bahwa bisnis international roaming itu bisnis kartel. Unfortunately. Kenapa? Karena di dunia telco pun udah IP network. Jadi sebetulnya lu nggak perlu international roaming lagi. Dulu kenapa ada international roaming? Karena dulu zamannya masih saya lupa nama networknya lagi. Itu udah pekerjaan 10 tahun yang lalu. Tapi anyway, dulu itu antara satu operator dan operator lain mesti ada clearing house-nya untuk bisa connect off net. Nah sekarang udah IP network, udah nggak butuh nih clearing house sebetulnya. Nah international roaming itu udah
sebetulnya bisnis kartel. Jadi kita tuh cuma numpang radio doang ke operator setempat. Contoh misalnya, kamu ke Singapura, connect ke Singtel, kamu pelanggan Telkomsel. Waktu kalian telepon, itu yang dilakukan secara network itu, nomor kalian dibalikin dulu ke Telkomsel, ditanya, oh ini pelanggan Telkomsel bener apa enggak? Oke, boleh connect, habis connect-nya dari Telkomsel HLR ke IN ke orangnya. Bukan connect-nya dari Singapura. Jadi cuma numpang network. Dan harusnya nggak semahal itu. Kenapa bisa mahal? Karena ada operator yang besar, ada operator yang kecil. Operator yang besar bisa nginjek operator yang kecil. Bisnisnya purely kartel, karena set of time. Nah, jadi saya tahu betul sebetulnya harga data itu nggak harus semahal itu. Gitu. Kemudian muncullah timing tadi waktu saya main ke MWC, teknologi virtual SIM ini udah jalan. Virtual SIM ini memudahkan kita pastinya. Kenapa? Karena saya cuma butuh SIM card servers sama modemnya. Nah, modemnya ini di dalamnya itu dia waktu dinyalain otomatis ngasih location update. Location update, oh saya ada di Itali. Saya cari di server saya SIM card yang paket Italinya paling murah. Saya ambil nomornya, saya assign ke situ over the air. Nah, itu timingnya. Nah, dan saya tahu bahwa setiap tahun 10 juta orang keluar negeri. Itu yang paling penting, market size. Dan trennya begini. Tahun ini pengecualian karena ada corona. Iya benar. Virus corona telah menyebabkan semuanya jadi kacau. Betul. Gitu. Jadi, kenapa company-nya bisa gede? Karena dulu orang-orang nggak tahu. Dulu tuh satu-satunya solusi adalah beli SIM card. Sekarang kan trennya orang itu, gue beli tiket sendiri, gue pilih hotel sendiri, kadang-kadang Airbnb, gue pergi sendiri. Nah, masalah koneksi ini jadinya. Saya masuk di situ. Kenapa bisa gede lagi? Saya punya measurement tool, saya nggak jor-joran marketing. Karena unfortunately, orang yang mengerti startup teknologi cuma saya. 4 orang ini conventional business, mereka distributor sama importir handset. Jadi buat dia nggak ada itu yang namanya subsidi. Jual nggak untung boleh, subsidi nggak ada deh. Jadi bohong kalau ada pedagang ngomong jual rugi. Jual nggak untung mungkin. Nah, udah tuh lengkap kan? Kebutuhannya ada, size-nya cukup gede. Saya yakin bisa jalan. Yang kita lakuin apa? Bootstrapping. Saya selalu menyarankan semua startup belajar bootstrapping dulu. Belajar generate your own first dollar. Baru cari investor untuk scaling. Jangan cari investor from day one. Kenapa? Ya, karena lu belum tentu siap. Biasa manage kapital 100 juta dikasih kapital 10 miliar ya belum tentu siap, belum tentu ngerti gimana cara makainya. Gitu. Nah, yang kita lakukan apa? Urunan lah kita beli dulu. Kita beli modem. Waktu itu kita beli cuma 50 kalau nggak salah di hari pertama. 50. Kedua, kita belum punya website, belum punya apa. Nah, kita pakai ilmu ini deh. Habis lo punya barang buat jualan, nomor 2 yang mesti lo lakukan apa? Availability kan? Kira-kira gue jualan kemana? Kalau gue punya modem buat keluar negeri, ke titik-titik orang yang pasti pergi ke luar negeri, tour and travel misalnya, agen umroh, agen haji, gitu ya. Kerjasama sama mereka. Sukses, kita mulai main Instagram. Adminnya berlima ini, postnya berantakan. Terus kita invest, ada nih Facebook marketing, starting 100.000, kita coba. Sukses dalam artian bahwa waktu itu di bulan kelima revenue kita tuh udah lumayan. Revenue kita itu udah 200-an juta sebulan. Gross marginnya 60%. Kenapa ya? Karena belum bayar pajak, belum bayar.
Jadi belum bener lah. Tapi to that sense, dengan revenue kita yang 200 juta, budget marketing yang kita keluarin cuma 20 juta. It's a very healthy business. Very healthy business. 10% marketing budget resulting 200 juta. Very healthy. Kita coba scaling. Cara kita scale gimana? Kita pinjem modem juga dari company yang similar kayak kita, tapi udah mati di negara-negara lain. Kita pinjem. Gue sewa sampai kekumpul waktu itu pertama kali 3.000 modem. Dapat kita revenue 2,5 miliar, 2,7 miliar satu bulan. Sampai di tahun pertama, di bulan November kita stop iklan. Padahal kita cuma iklan di Instagram. Kita stop. Kenapa? Karena nggak sanggup nampung request. Kita udah tahu bahwa di Desember, Januari, Februari modem kita habis, sudah di luar semua. Karena kan orang kalau long holiday, perbedaannya orang yang liburan di Lebaran Juni itu mereka 5-7 hari. Di Desember, Januari itu 7-10 hari. Itu data yang kita punya. Nah, udah. Begitu kita tahu, oh, masalah ini bukan masalah di Indonesia doang. Kita buka di Filipina karena mirip. Kita buka di Singapura, kita buka cari partner di Malaysia. Terus kita IPO. Gitu sih. Kurang lebih. Jadi yang sebenarnya bisnis yang kita lawan adalah pikirin solusi, kejar availability, cari distribusi, scaling. Unfortunately, bisnis kita lo mesti beli device dulu, baru bisa nyari duit. Artinya intensive capex. Makanya kita fundraise. Fundraise kita waktu itu pilihannya mau series A ke venture capital atau IPO. Kita pilih IPO. Jadi kenapa bisa sukses ditanya? Ya kebetulan kombinasi ke 5 tadi itu yang faktor gagal itu. Timingnya tepat. Semua orang pengen liburan, market size-nya besar sekali, 10 juta setiap tahun yang keluar negeri. By the way, 10 juta itu adalah 2 kali lipat lebih populasi Singapura. Setengahnya populasi Malaysia. Itu orang yang pergi keluar negeri dari Indonesia. Itu kira-kira ya. Time-nya. Size-nya ini tadi yang saya bilang, 10 juta means 2 kali lipat lebih populasi Singapura. Besar sekali. In innovation, nah habis kita tahu itu, kalau lihat di aplikasi Passport, kita mulai jualan travel insurance, kita mulai jualan attraction ticket, kita mesti. Kenapa? Karena kita tahu. Jadi gini, kita sadar bahwa bukan karena harga paspor murah orang mau keluar negeri, tapi orang yang beli paspor pasti mau keluar negeri. Dan kita tahu tanggal berapa sampai tanggal berapa dia akan ke negara mana, karena kan mesti di set negaranya. Disitulah kita bikin CRM marketing yang bagus, apa segala macam. Jadi kita saat ini belum bikin OH, apalagi TVC, karena mahal banget. Jadi kita betul-betul melihat channel yang menurut kita ngasih ROI bagus dan punya measurement yang benar. Fokus. Financial ya, karena 4 partner saya ini traditional businessman, very strict. Dia mesti tahu is dolar yang di-spend, is rupiah yang di-spend, bisa balikin berapa. Yang penting GIP aja. Iya, betul. GIP. Karena masalahnya udah 1:10, bos. Spend 1 dapat 10. Begitu kira-kira. Mas Mervin. Ada lagi mau ditanya? Silakan. Menarik nih, Mas. Tadi saya coba nanya suami kalau kita keluar negeri itu pakainya apa. Ternyata dia masih pakai We2Fly. We2Fly, ya. Nah itu berarti kompetitor atau enggak tuh? Kompetitor? Oke. Ya. Boleh tahu kiatnya ngadepin We2Fly gimana? Gini, seperti yang saya bilang, marketnya 10 juta. Device saya sekarang itu cuma 11.000. 11.000 itu kira-kira bisa bolak-balik 1 bulan 4 kali maksimum. Jadi total market yang bisa saya entertain itu 44.000. Maksimum, at maksimum. Yang lain kurang lebih, saya ini terbesar di market by the way.
We2Fly itu paling cuma punya 3.000, 5.000 device. Artinya 44.000 tambah 20.000 plus beberapa pemain lagi lah. 200.000 deh katakanlah, tambah 200.000 lagi, jadi 300.000 doang nih. Yang keluar negeri 10 juta bos. Blue Ocean ya. Masih gede banget, satu. Yang kedua, saya malah mengencourage banyak kompetisi. Kenapa? Supaya edukasi market bareng-bareng. Habis itu kita fight di kualitas. Jadi kompetisi itu nggak selalu jelek. Contohnya pedagang di ITC Roxy jualan handphone sama semua kan? Nggak ada yang tutup kan? Ya udah. Satu Ya. lagi boleh? Boleh. Kalau ngadepin yang ini gimana, nanti kan operator seluler sama antar negara pada bekerja sama tuh. Ya. Berarti kayaknya tadi revenue stream yang lain data yang ambil dari Ya, data. Nah, ya. roadmapnya yang ke sana gimana tuh? Jadi emang kita udah tahu, kebetulan saya di telco, bahwa harga akses itu semakin lama semakin turun. Yang naik Ya. itu nanti harga value added. Oh. Gitu. Jadi dengan ini cepet-cepetan, makanya saya bilang tadi kompetisi bagus nggak? Bagus, karena semakin banyak orang teredukasi, semakin banyak, dan kita sampai sekarang dengan device kita yang 11.000, setiap bulan November kita udah deg-degan karena nggak cukup, Oh. selalu nggak cukup. Ya karena marketnya masih 10 juta orang. Plus ditambah 10 juta, by the way 10 juta itu di luar umroh. Umroh tuh 1 tahun 1 juta. Besar. Kalau out of stock itu bisa pinjam-pinjaman nggak? Seperti ini. Nah, Kayak ini ada pertemanannya nggak? yang saya lakukan adalah sebetulnya ada beberapa brand, saya nggak bisa sebutin, itu mereka sebenarnya kayak platform kami. Oh iya, oke. Jadi yang saya lakukan, saya bikin platform atasnya, tradernya boleh yang lain. Lo mau jual merek apa kayak terserah, Iya. pokoknya pakai server SIM card gua. Pasti dia ada. Di bawahnya pasti ada. Karena saya ada saat saya bikin service server ini ada di Singapura. Orang nggak tahu bahwa company ini tuh punya saya. Justru saya malah pengen sebetulnya lebih banyak company kayak We2Fly, tapi belinya di saya. Jadi yang saya lakukan sekarang, saya bikin entry barrier-nya itu saya ambil SIM card yang banyak seluruh dunia. Saya jadi SIM card server terbesar khusus buat Indonesia, khusus buat market Indonesia. Itu yang saya kejar. Contoh misalnya, yang boleh saya bocorin karena emang udah ada beritanya, kalau ke airport Terminal 3 di Digital Lounge ada yang namanya Trevi Pass. Itu paspor juga sebetulnya. Itu. Berarti big picture-nya itu. Tapi saya tahu itu nanti akan murah harganya. Semakin lama kan semakin murah. Kayak sekarang gitu ke Jepang full unlimited, kita terakhir kemarin jual 39.000 per hari. Bisa dipakai 5 orang satu modem. Lama-lama udah gratis menurut saya. Bisa kejadian. Gratis itu bisa kejadian. Nah, pertanyaannya, operator seluler bakal babat kita nggak? Pertanyaan saya begini. Satu, susahnya company besar, mereka nggak agile. Mereka mesti berantem tuh antara divisi international roaming sama divisi produk sama corporate account. Karena saya itu sebetulnya adalah pelanggan corporate account di banyak negara. Jadi mereka tuh sebetulnya masih dapat duit dari saya. Kayak misalnya di Jepang gitu, saya corporate account-nya SoftBank Jepang, dan saya beli SIM card banyak. Jadi apakah ini akan diserap sama operator? Not in the near future. Kecuali ada yang mau gila gitu, dia mau rontokin ini. At the end of the day-nya mungkin ya. Dan kedepannya ini akan jadi bisnis Blue Ocean kok. Google udah keluarin Project V. Kalau misalnya tahu www.projectfi.com. Itu $60 per bulan, bisa dipakai di seluruh dunia. Pakai eSIM. Jadi kan kayak Pixel 4, Pixel 3, Pixel 2, Samsung, iPhone, iPad itu semua udah ada eSIM sebetulnya di dalam. Jadi ini udah dual SIM sebetulnya. Satu fisik, satu eSIM. eSIM itu yang bisa di-assign pakai aplikasi untuk jadi nomor internasional. Dan
teknologi nggak akan bisa berhenti. Ada lagi? Ya. Baru mungkin mau nanya, ini kan waktu mendiri paspor atau bisnis yang Pak Heru pernah lakuin, pasti kan kita orientasinya pasti penjualan ya Pak. Ya. Nah aku nggak jauh-jauh narik ke belakang, mungkin ke paspor ini aja. Impact penjualan itu terbesar itu melalui soft selling, yaitu social media kan, atau langsung hard selling, yaitu yang jualan ke agen-agen umroh segala macam. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang pertanyaan saya kedua, menurut pengalaman saya nih Pak, umur saya itu 26-an, jadi mungkin teman-teman yang umur antara umur 23 sampai umur 30 ini, teman-teman seperantara saya ini, kita sangat ambisius soal buka usaha Pak. Karena kita udah terdoktrin dengan yaitu startup-startup kayak Gojek, Tokopedia yang mereka bisa besar gitu. Padahal sukses rate-nya cuma 0,5% ya. Iya, malah ya. Dan saya ingin saya tanyakan adalah banyak teman-teman saya, terutama saya juga, tidak berani langsung ketika sudah lulus itu langsung buka startup itu sendiri atau perusahaan baru. Ya kan? Pada akhirnya kita bekerja dulu nih Pak. Dengan alasan dengan bekerja kita bisa dapat pengetahuan benar. Terus kita juga bisa nambah-nambah relasi. Nah, mungkin nggak sih Pak bisa kasih tips atau trik buat kita semua kelas ini kerja sampai buka bisnis mungkin yang sustain. Gitu sih Pak. Thank you Pak. Tadi pertanyaan pertama adalah soft selling atau oke. Tergantung produk. Kebetulan makanya itu tadi saya bilang, ketika kita mau spending effort marketing apapun, yang paling penting itu kita tahu objektif marketingnya apa dan ada measurementnya. Itu paling penting. Contoh misalnya, ya namanya produk baru kan mesti ada awareness. Oke, awareness itu measurementnya apa? Pakai riset ya, bos. Zaman begini awareness pakai riset mah buang-buang duit gitu. Zaman keuntungan dari digital marketing itu adalah satu, measurementnya itu real time. Jadi lu spending 100.000, you exactly know 100.000 ini worth every penny or not. Gitu. Nah itu mesti dianalisa dan objektifnya mesti clear. Contohnya, oke, awareness itu apa? Kalau di digital gitu misalnya, oh followernya nambah, boleh. Oh ininya apa? Oh traffic website-nya nambah. Oh jumlah download-nya nambah. Itu yang namanya awareness. Jadi harus kalau baca bukunya Google, mereka punya istilah OKR, Objective Key Result. KPI lah sebetulnya. Nah, OKR-nya apa? Dan OKR atau KPI itu harus strict. Dalam 3 bulan, gua mau punya 10.000 traffic. Kalau enggak, fuck it. Kalau enggak, udah ganti yang lain. You know, that's how. Dan itu kalau saya kan ditanya gimana cara manage anak-anak muda, katanya anak muda ini, ya saya tuh setiap minggu saya punya meeting yang namanya innovation meeting, diikutin sama director, head, sama satu level di bawah, manager, semua. Siapa yang ngerasa punya ide, lontarin. Kalau lo yakin, oke, let's allocate the budget for that. Berapa? Lo mau balikin berapa? Jadi I put that kind of motivation. Buat apa sebetulnya? Buat biar lo tahu targetnya apa. Everything, apalagi di era digital ini, itu bisa di measure. Apapun itu. Jadi marketing yang AIDA itu, awareness, interest, desire, action, advocate, itu semua bisa di measure kok di era digital. Set your target, lakuin itu, jangan baper kalau nggak sukses. Tutup buku, jalan yang lain. Tutup buku, jalan yang lain. Bapernya itu yang kebanyakan. Bapernya itu yang kebanyakan. Lu jatuh cinta sama ide lu, Iya, bapernya itu udah nggak kuat. sehingga lu udah nggak peduli sama data. Kan cinta itu buta. Kita mah datang lihat. Pertanyaan kedua adalah, bisa nggak disambi? Bisa. Ada yang sukses nggak? Ada.
Bebek Slamet itu punya anak Sampurna. Sampurna, dia di corporate communication, perempuan. Bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya, mimpi lu bikin usaha apa? Balik lagi, mesti di measure. Kalau mimpi lu buat dapat uang tambahan di era digital ini, lu bikin usaha apapun gampang. Di era digital ya, minimal lo spend duit dikit, lo bikin satu akun yang followernya 100.000 bisa jadi uang tambahan. What is your target? Maksud kamu bikin usaha tuh mau levelnya apa? Gitu. At some point akan ada persimpangan. Lo mau ngapain? Tapi survei membuktikan founder yang asalnya dari pekerja profesional itu sukses rate-nya lebih tinggi. Founder yang asalnya dari profesional, sukses rate tinggi. Kenapa? Karena di Indonesia, kalau saya ngelihat ini, asumsi saya di Indonesia ini pendidikan itu membuat orang jadi spesialis. Beda sama di Amerika. Di Amerika, lu siswa computer science bisa belajar psikologi. Contohnya Mark Zuckerberg. Jadi wawasan lo luas. Lu belajar finance juga, lu kadang-kadang belajar art gitu. Luas gitu, generalis. Baru nanti kalau nggak salah ketika lo di S2 baru lo kelihatan lebih spesifik. Kalau di kita enggak. Unfortunately, di Indonesia itu katanya teori konspirasinya karena memang negara-negara yang dulu jajah kita pengen bangsa Asia ini semua jadi pekerja. Makanya sekolah diseragami kayak gitu-gitu. Tapi itu cerita konspirasi. Anyway, gini, permasalahannya gini, apakah seorang programmer mengerti masalah logistik? Enggak. Di Indonesia unfortunately enggak. Gimana cara lo ngerti masalah logistik? Ya lo kerja di perusahaan logistik, makanya lo ngerti masalah logistik. Kenapa gua tahu bahwa bisnis internasional itu, international roaming itu kartel? Karena saya dulu di telco. Saya tahu cost mereka itu berapa sebetulnya dan marginnya sebesar apa. Salah satu cara marketing paling gampang adalah slash your margin. Lo nggak butuh orang marketing gitu. Ya belanja disubsidi bos, mana perlu orang marketing. Pasang monyet aja juga orang pada belanja kali. Ya. Beli motor potongan harga 5 juta ya, lo nggak perlu marketing. Nggak perlu strategi marketing, nggak perlu apa, bikin tulisan aja. Selesai, nggak butuh orang marketing. Itu cara yang paling gampang. Ya, jadi potensi bisnis itu ada. Jadi gini, kayak tadi gitu. Permasalahannya adalah, iya saya tahu bikin startup itu harus solution oriented. Tapi gimana lo bisa ngasih solusi kalau lo nggak tahu masalahnya apa? Ngerti maksudnya? Lu nggak tahu masalahnya apa. Kenapa? Ya karena lu nggak punya pengetahuan yang cukup buat mengerti masalahnya itu apa. Gitu kira-kira. Jadi kalau ditanya mungkin nggak? Mungkin. Ada kisah suksesnya? Ada. Tapi suatu saat nanti you need to decide. Mau seberapa jauh sih? Karena zaman sekarang gitu. Zaman sekarang jujur aja. Anak-anak muda zaman sekarang nggak bisa tuh cuma punya satu pekerjaan dan nggak mau somehow ya. Jadi saya di kantor saya pada konsultan digital marketing apa segala macam. Buat saya programmer punya side job ya udahlah, ya mau gimana? Mau dilarang? Kalau mau dilarang kan artinya saya mesti membangun satu sistem di mana saya bisa memonitor gerak-gerik mereka, apakah mereka punya side job apa enggak. Pusing bos mikirin begitu. Dikasih target aja yang clear dan di measure. Lo nggak perform ya sorry bos gitu. Nggak bisa ditahan kok di era sesimpel gini lah. Lo kebetulan follower lo 15.000, ada yang mau bayar lo satu post 500.000, masa lo nggak ambil? Ya lo ambil lah. Terus masa perusahaan bisa larang? Ya nggak bisa lah. Kalau perusahaan mau ngelarang, ya lu kasih duit gue 500.000.
Anak sekarang bisa begitu. Anak sekarang which is Anda berarti. Saya zaman dulu juga gitu. Iya. Ada satu orang yang nggak perform, ya lu minggat aja gaji lu buat gue. Saya bilang gitu kok. Cuek aja. Kalau nggak bisa ya udah sana. Gue dapet orang yang nggak bisa mutu. Jadi di era digital ini tuh orang pasti akan punya side job. Bukan berarti yang nggak punya side job itu nggak bener ya, nggak. Tapi mudah. Contoh ya apalagi lu desainer nih misalnya. Lu desainer, lu ikut komunitas kayak Kreavi, lu taruh portfolio lu di DeviantArt, pasti ada yang kontak lu. Mau nggak desainin gua bayar sekian. Waktu lu yang digaji sama perusahaan itu kan dari jam 9 sampai jam setengah 6 atau jam 8 sampai jam 5 atau jam 10 sampai jam 7. Sisanya kan waktu lu. Nggak bisa di stop. Jadi waktu lo di kantor pekerjaan lo udah selesai dan lo punya waktu luang, yang salah manajer lo, bukan lo yang salah. Bosnya. Dan karena waktu luang itu lo bisa mikirin bisnis lo, ya nggak apa-apa. Gimana mau kontrolnya bos? Yang salah itu buka warung dalam warung, itu salah. That's integrity. Itu beda. Gitu. Makanya saya selalu ngomong bahwa males ada obatnya. Sorry. Kurang pengetahuan ada caranya. Kurang pinter ada obatnya. Males nggak ada obatnya. Unfortunately, males. Sampai sekarang saya nggak nemu tuh obatnya apa. Males. Dan anak-anak sekarang mau belajar coding gampang, mau belajar marketing gampang. Beneran? Mau bikin website gampang. Mau jadi artis gampang. Zaman dulu mana ada orang cuma ngoceh di sosial media bisa bikin meet and greet per orang dibayar 250.000. Nggak ada. Ya cuma zaman sekarang. Jadi kira-kira. Jadi peluang itu banyak kesimpulannya. Mungkin nggak mungkin, tapi tergantung mau dibawa sejauh mana mimpi kamu punya usaha. Mas Thomas? Mungkin menyambung sedikit dari Mas Andri soal startup juga. Dulu saya kan ada startup, kita produknya entertainment, jadi memang development cukup panjang. Jadi teman-teman itu kan teman-teman kuliah, jadi co-founder bareng. Karena waktu developmentnya cukup panjang, teman-teman tergodalah gaji unicorn, perusahaan unicorn, tergoda semuanya. Pada saat yang kita yang masih passionate tinggal sendirian, saya terbentur pada keputusan di mana saya harus mencari co-founder baru, yang berarti kan kita harus menjelaskan visinya dan passionnya dari awal lagi kan, atau meng-hire orang. Nah, tapi kalau meng-hire orang tidak ada kapital, nggak ada uang. Jadi pada saat itu saya berobat dan pada situasi di mana nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya harus let go dan saya ke perusahaan. Jika terjadi problem seperti itu, ini pasti sering terjadi ya. Saya dengar dari teman-teman juga sangat sering terjadi di mana founder kehilangan satu visi. Gitu. Bagaimana sih Pak untuk retain itu? Dan ngeritain banyak caranya, tapi saya bilang kalau namanya dia tiba-tiba udah kehilangan passion ya udah, unfortunately nggak ada obatnya. Jadi hati-hati milih co-founder gitu. Yang kedua, makanya saya bilang cobalah berpikir ketika usaha itu bootstrapping. Kalau perlu horizonnya 6 bulan, you already get your first dollar. First dollar doesn't necessarily lo udah jadi kaya gitu, tapi lo dapat 100 rupiah aja. It's give a different energy.
Makanya dalam pemilihan bisnis model itu jadi sesuatu yang sangat krusial ketika kita bikin bisnis. Kalian mau bikin bisnis bukan bikin produk, ya kan? Yang namanya bikin bisnis itu ya bisnis modelnya mesti clear. Anak zaman sekarang, khususnya anak-anak IT, ketika dia punya ide, yang dia lakukan langsung coding. Nggak begitu cara bikin bisnis. Kalau mau bikin produk begitu, kalau mau bikin bisnis nggak begitu. Bikin dulu bisnis plan-nya, research dulu sedikit, spend time. Mumpung lagi passionate, spend time for the business modeling, apa segala macam, and get the lowest hanging fruit buat revenue-nya. Gitu. Gimana caranya ya? Mungkin karena produk ini nggak jadi ini, startup itu kadang-kadang pengen sempurna, kadang-kadang. Kenapa? Karena lu terlalu cinta sama produknya. Padahal sampai sekarang pun semua startup, semua ya, itu masih wah ini gua kurang ini wah, masih begitu keadaannya chaos. Kenapa? Ya wajar, growth-nya cepet, pasti chaos. Kalau di Harvard Business Review itu istilahnya blitzscale. Yang namanya blitzscale itu pasti chaos. Coba dengar podcastnya Reid Hoffman. Judulnya, dia tuh yang ngarang buku Blitzscaling. Nah, coba baca buku judulnya Blitzscaling. Itu bisa ngeliat tuh startup itu gimana dia bisa blitzscale. Kenapa lo ngelakuin subsidi dan lo pasti chaos, organization berubahnya cepet. Organisasi yang karyawannya dari 100 jadi 2000 dalam waktu 2 tahun pasti chaos. Contohnya Gojek. Chaos nggak di dalam? Ya chaos bos. Chaos mulai dari infrastruktur, chaos mulai dari culture clash, chaos banyak lah. Ya, kalau lo bikin perusahaan ya lo mesti manage chaos. Sama chaos antar co-founder. Lo mau ke unicorn, gajinya gede, apa segala macam ya oke. Tapi kalau ini company-nya sukses, saham kita dibeli orang, lo bisa jadi kaya juga. Ya, dia mau kan? Gitu sih. Jadi saya selalu berpikir bahwa di Indonesia ini nggak akan lahir, menurut saya ya, nggak akan lahir company digital yang purely digital, the business model is digital, nggak akan lahir. Kenapa? Maksud saya nggak akan lahir Google baru di Indonesia. Kenapa? Ya, lu nggak akan lebih jago dari orang yang jago di Amerika. Lu bisnis mikroprosesor, microchip apa segala macam, lu nggak akan jago dari orang Cina sama orang Israel. Infrastrukturnya nggak ada, kecuali orang Indonesia ke sana gitu. Jadi di Indonesia, tapi di Indonesia banyak masalah. Banyak masalah apa? Banyak pekerjaan berulang, banyak hal yang sangat kompleks padahal bisa di-solve dengan transformasi teknologi. Jadi teknologi itu jadi tools untuk bikin lebih cepat, bikin lebih nyaman, bikin lebih luas. Balik lagi, contohnya ke Gojek. Gojek itu essentially apa sih? Dispatching system kan? Iya kan? Dispatching system yang sehari-hari udah lo lakuin kalau di kantor sama OB. Iya dong? Mas, dompet saya tinggalin di rumah. Nih, tolong ambilin ya. Dispatching system Gojek itu. Dispatching system Bluebird udah punya dari tahun 90-an pakai telepon. Cuma Bluebird waktu itu nggak bikin Blue Food, nggak bikin macam-macam gitu. Tapi bisa nggak essentially? Bisa. Ini dispatching system, cuma lebih cepat, lebih baik, lebih bagus.
Apa esensialnya Traveloka sama ini? Esensialnya Google. Lo googling, keluar semua kan tiket sebetulnya. Tapi ini satu tempat, lebih convenient, lebih nyaman. Apa esensialnya Tokopedia? ITC. Cuma instead of lo pergi dari ITC Kuningan, BSD, ini lo bisa di satu tempat, di Tokopedia. Jadi itu, berpikirnya itu selalu begitu. Apa yang bisa mempermudah orang? Dan masalah di Indonesia banyak sekali. Ada lagi? Nggak nanya tentang paspor juga boleh kok. Mau nanya karir mungkin? Kayak peluang kerjasama. Ya gimana Mas? Iya. Hingga namanya Mas. Hingga nanti. Hingga kini masih hingga sih. Panjang Ya, sekali kita namanya. bicara mengenai passion ya. Ngelanjutin pertanyaannya Mas Thomas juga sih. Gimana cara, tadi kan Mas Thomas sedikit ngebahas gimana cara kita menjaga passionnya itu. Dan pertanyaan saya lebih ke gimana caranya dari passion, idea yang kita passionate about itu, kita buat menjadi sebuah Bisnis. sesuatu yang real. Oke. Bikin bisnis model kanvas. Udah diajarin bisnis Udah, kanvas. kemarin udah bisa. Bikin bisnis model kanvas. Itu aja. Karena mau bikin bisnis kan? Ya. Bikin bisnis artinya mesti punya cara, gimana caranya your passion can generate revenue. Bikin bisnis model kanvas. Terus market validation. Harus cepet. Sebelum hilang passion. Iya. Gitu. Dan what I believe is there is no new thing under Pesan. the sun. Apa yang kamu pikirin pasti udah dipikirin orang. Research, googling. Itu yang gue percaya sih. Nggak. Artinya apa? Artinya kan innovations itu sebetulnya adalah menggabungkan beberapa ideas lama di repackage atau repurpose. That's innovation sebetulnya. Kita bicara innovation sama invention beda. Innovation using the available tools, you repurpose atau repackage. Gitu. Ada lagi? Ya. Cukup. Ada lagi? Udah kayaknya Pak John. Udah ngantuk? Apa terlalu pusing? Apa? Mau nanya tips boleh? Apa? Ya. Mau nanya tentang ini cara Bapak ningkatin basket size-nya penjualan Bapak. Oke. Meningkatkan basket size. Yang pertama timing. Basket size itu cuma bisa ditingkatkan kalau ada unsur impulsif. Impulsif itu penting. Yang kedua, lebih relevan. Ya kan? Kalau saya tahu orang ini tanggal 7 mau berangkat ke Jepang, jangan saya tawarin beli tiket Universal Studio Singapura, percuma, dia nggak bakal beli. Gitu. Be relevant. Yang ketiga, bikin yang dia want kelihatannya dia need, ya, impulsif itu tadi.
tap. Terus remind. CRM itu penting. Semakin dalam semakin kita tahu vertikal konsumen kita, dia sukanya apa, dia kalau beli baju warnanya apa, dia semakin dalam kita bisa semakin relevan. Makanya waktu lagi bikin program marketing itu kita mesti tahu kayak misalnya oke, objektifnya apa nih? Objektifnya kita mau tahu bahwa orang ini suka merah apa biru. Oh, kita bikin gamification yuk, kita bikin ini, kita bikin ini. Jadi yang pertama pancing impulsif, yang kedua be relevan. Itu dua hal sih buat naikin basket size. Sama kayak kalau kalian belanja di semua toko lah, di deket kasir ada permen, ada apa, ada pulsa, ada. Jadi target itu ada case study-nya tuh. Dia itu bisa meningkatkan basket size orang dengan cara dia analisa orang itu jalan kemana duluan. Jadi kenapa sih biasanya di pertokoan kayak begitu mainan ada di depan. Jadi dia research bahwa oh banyak kan anak-anak tuh pasti kayak gitu. Dan flow-nya itu ditata rapih. Sampai barang yang kecil-kecil nggak penting tapi lucu itu ada di kasir. Selalu begitu. Kira-kira. Journey konsumen, know your customers. Kadang-kadang kita mikirin kreatifnya dulu tanpa ngeliat customersnya. Ini sebenarnya is part of it marketing. Di marketing itu yang orang sering miss adalah lu mesti tahu konsumen lu dan journey dia. Dan tahu konsumen tuh bukan cuma ya konsumen saya pokoknya range umurnya 24 sampai 35. Bos, orang umur 24 sama umur 35 itu cara ngomong ke orang itu juga beda. Apalagi ngomong, ya target market saya adalah semua pengguna internet. 12 tahun sampai 40 tahun. Ngomong sama orang umur 12 tahun sama orang umur 40 tahun tuh beda. Orang 4 tahun udah pengguna internet anak saya. Nah, Sih. makanya kan gitu. Jadi harus sharp gitu. Kalau misalnya ngomong konsumen, apalagi nih biasanya nih founder gitu lagi ngomongin konsumen, mereka tuh punya definisi konsumen yang beda di kepalanya. Nah itu harus di-solve di depan. Ketika kita bicara konsumen, itu udah tahu tuh psikologinya, psikografisnya gimana, demografisnya kayak apa. Dia kalau dia ini Apple apa Samsung, dia kalau beli sepatu, dia kalau beli handphone Apple apa Huawei, dia kalau pakai sepatu fans original apa fans abal-abal gitu. Harus didetailin konsumen. Dari situ kita tahu touch points, dari situ kita tahu communities, dari situ. Nah disitulah kita tahu bahwa oh cara gue jualan itu begini. Oh gue yang cocok itu, gue kalau jualan ke market seperti itu, kita bikin arisan. Contoh arisan mapannya si Aldi yang di acquire sama GoPay gitu. Ya kan? Dia emang jalan. Si Aldi ini betul-betul jalan, ketemu ibu-ibu, ngobrol sama ibu-ibu. Sehingga dia tahu oh ibu-ibu ini butuhnya ini dan dia doyannya arisan dan dia ini. Betul-betul tahu touch point-nya, dia tahu apa dan jangan dipaksain. Kebetulan di kasus saya touch point-nya itu sosial media paling gede. Kenapa? Ya karena orang butuh paket data ke luar negeri buat apaan sih? Demi konten kan? Ya anak milenial kalau keluar negeri waktu pesawat mendarat belum boleh nyalain handphone, udah nyalain handphone. Landed. Selfie. Terus upload foto-foto tadi di atas pesawat gitu. Atau enggak foto selfie tapi ngomong hidup itu adalah padahal maksudnya mau selfie. Nggak, tapi itu mesti tahu bahwa that's how you get the market. Contoh, saya sekarang lagi advising satu startup namanya Gelora. Ini lagi fundraise, udah mau closing fundraise pre-series A. Dia itu ngumpulin komunitas buat main bareng, basket, futsal, apa segala macam. Awalnya susah,
orang itu tahu tentang Gelora. Kenapa? Ternyata ketika kita taruh, coba kita taruh fotografer. Jadi waktu lo lagi shoot gitu, lo difoto, dikirim. Orang seneng. Akhirnya, pakai Gelora aja lagi. Salesnya naik dari situ. Know your customer. Jadi orang-orang olahraga juga demi konten ternyata. Ya, lo kan lagi main ya sama teman-teman lo. Waktu lo lagi main dan bergaya kayak pemain profesional, udah beli sepatu mahal, ya kan? OOTD. Demi konten kan? Udah gitu keren, wah masuk sih enggak, tapi di fotonya pas lagi shoot. Itu jadi unik banget. Hal-hal yang kayak begitu yang memang mesti digali dari konsumen dan itu harus dicoba. Jadi sekarang yang saya bilang gitu, di era digital ini semua bisa di-measure, dicoba. Ada service ini, idenya kayak bagus, make sense nih, oke hajar. Put budget, set target. Nggak berhasil, kill, move on. Jadi selalu gitu, tak, dan cepet banget. Dan memang selalu harus begitu. Mumpung company kecil kan lebih agile harusnya. Dan lebih agile juga. Mas, saya boleh nanya? Boleh. Company Passport ini sama nggak sih? Similar nggak sama Circle.life? MVNO juga? MVNO? Kita bukan MVNO. Oh, I see. Tapi kita bekerja sama dengan MVNO. Oh, berarti pernah dengar Circle.life? Iya. Oh, I see. Itu digital ya, Iya. disruption-nya di Iya. ini sih. Itu telco. disruption-nya di telco. Betul. Industry, yes. Telkomsel berusaha mengikuti pakai Bayu kalau nggak salah. Ah, Waktu iya. zamannya Bu Emma kemarin pakai Bayu. Jadi SIM cardnya itu bisa dipesan online. Paketnya bisa beli paket WhatsApp doang, paket Facebook doang gitu. Iya, saya Coba tahu diikutin. Circle.life. Iya. Yang saya tahu Circle.life. Tapi MVNO itu kan regulated. Iya. Dia basically telco. Dan di Indonesia MVNO tuh belum ada. Nggak ada regulasinya. Jadi nggak pernah ada MVNO di Indonesia. Iya, makanya itu yang tadi saya ini apa ini sama atau sejenis apa gimana? Beda. Saya konsumen Circle.life mungkin bisa. I see. Memang belum diregulated. Pusatnya Singapura semua. Ya, di Indonesia nggak. Di Indonesia masalahnya frekuensinya aja kurang. Jadi kalau ditambah lagi sama MVNO ya habis sumber dayanya. Silakan, Mas Arif. Tadi Darsen. kan saya mau nanya tentang perusahaan paspor kayak gitu. Ya. Jadi tadi kan marketnya itu orang-orang yang pergi ke luar negeri. Tapi kan kalau sekarang kita lihat market orang-orang yang ke luar negeri itu mulai menurun karena isu corona itu. Nah, kalau boleh tahu langkah apa sih yang paspor lakukan untuk tetap sustain gitu loh, di mana padahal ada penurunan sih. Oh iya betul. Cut cost. Kita pasti cut cost. Cut cost dalam artian cost yang untuk saat ini relevan. Contoh misalnya, lu buat apa promo mati-matian untuk traveling ke China gitu. Misalnya orang flight China aja di ban. Gitu. Jadi kita cut cost untuk kita bisa sustain, cut cost dan berdoa semoga badai ini cepat berlalu. Ya kalau enggak ya nggak bisa bos. Ini sama kayak pertanyaan gimana kalau ada perusahaan air, airnya tiba-tiba mata airnya habis, ya lu nggak bisa sustain basically. Ya, nah ketika masa senang, makanya tadi saya bilang CFO-nya mesti kuat, cash flow officer-nya mesti kuat. Dia mesti manage itu. Contoh ya, pengalaman saya di company, THR, pajak itu saya tabung tiap bulan. Ditabung tiap bulan. Sama treasury kami di semua perusahaan saya, treasury-nya itu harus
punya target menghasilkan laba ditahan itu jadi punya penghasilan juga. Gunanya apa? Buat bayar THR, buat ngajak anak-anak outing. Jadi konsultan saya tuh Artemis itu tahun kemarin, alhamdulillah kita bisa bawa 25 orang outing ke Jepang dengan cara kayak begitu. Jadi finance itu penting, cash flow management itu penting, dan memang mesti tahu orang yang mengerti tax, pengetahuan tax itu penting. Perlu nggak? Ya perlu. Sebaiknya si seorang founder tahu nggak? Tahu, tapi nggak tahu detail nggak apa-apa, tapi yang penting tahu dasar pemikiran. Karena modal paling besar itu adalah kapabilitas dari foundernya. Itu modal paling besar. Makanya kalau foundernya bisa coding, jago marketing, bisa finance, ya udah dia sebetulnya sendirian juga bisa jalanin perusahaan. Yang dia korbanin waktu tidur. Gitu kira-kira. Ya. Wah, kalau urusan rugi banyak yang nanya. Ya. Saya tuh barusan lihat-lihat websnya Passport kan. Ya. Jelek ya, Mas? Ntar saya bilangin nama yang develop. Yang mau saya tanyakan adalah Passport ini udah berapa lama sih? Passport sekarang tahun ketiga. Tahun ketiga. Officially ya, legal entity-nya 3 tahun. Tapi saya start bootstrapping, coba-coba bisnis, paspor apa segala macam itu udah 4 tahun, jadi kalau di total. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan dari customer journey yang sudah ada, dari big data yang sudah diserap, apa namanya? Itu kira-kira mau bikin fitur apa lagi di apps-nya? Kalau saya lihat sih rahasia, dari Enggak. dari yang, karena kalau dari yang saya lihat sih apa? Saya bayangin di sini ada satu fitur event kan. Ya. Satu event ini dalam bayangan saya sih memfasilitasi teman-teman yang habis keluar negeri dan seterusnya, cuman mau main-main di event-event lokal gitu kan, bisa akses tiketnya lewat sini. Betul. Nah, terus kemudian itu sih yang dari tadi saya bayangin, apakah nanti ada fast food mungkin atau apa gitu kan. Kita lagi bicara sama beberapa market lah ya. Yang paling deket ini kayak di Jepang, kita udah mulai bicara sama ada Japan Foodie. Dia itu ngeluarin vouchers buat makan di restoran. Jadi dia udah spesifik, udah kumpulin merchant di Jepang, restoran-restoran Jepang yang halal. Dan lu jadi bisa booking karena lu belinya voucher, lu udah pesen makanannya gitu. Kita pakai platform media. Itu yang mau kita ajak kerjasama. Pakai paspor gitu. Iya. Yang kedua yang kita jualan juga yang paling gampang dan duitnya cukup lumayan adalah travel insurance. Ya, travel insurance itu marginnya cukup besar. Jadi kalau kita jadi agent travel insurance itu kita dapat komisi kira-kira around 30%. Gitu. Jadi itu juga jadi hal yang ini. Yang ketiga yang lagi kita explore juga ads. Ads itu yang nanti kita lagi kumpulin dulu data, bisa sedetail apa kita bisa punya data sehingga ads-nya bisa lebih relevan. Begitu sih basically. Dan itu bisa langsung dinikmatin oleh user di apps itu. Iya. Ya, yang menarik lagi berdasarkan data kita, 60% orang yang beli tiket atraksi di Passport itu dia beli ketika dia udah di sana. Jadi waktu kita tanya, nah ini ya, know your customer. Ketika kita tanya, kenapa beli pas sudah di sana? Ternyata mereka ini kan kebanyakan nggak ikut tour. Jadi mereka punya itinerary in mind. Tapi kadang-kadang misalnya, gue pengen tahu dulu lah Universal Studio rame apa enggak. Kalau nggak rame, gue baru beli. Terus, gue kalau misalnya udah beli duluan nih sekarang, tiba-tiba gue nyampe sana anak gue sakit, rugi dong gue gitu. Jadi dia belinya di sana. Dan kebetulan karena harga di kita rupiah dan bisa dibayar pakai bank transfer, jadi cash in hand sama credit card nggak kepake. Jadi itu juga jadi salah satu hal yang penting kan. Dia walaupun di Singapura gitu, dia belinya kan tiket Universal Studio-nya pakai rupiah dan harganya lebih murah dari di counter. Digital tiket itu pasti lebih murah. Yang saya tahu di Singapura minimum 20%.
10-20%. Ya, Mas Aziz dulu tadi mau Pak, nanya terkait ini Pak Hiro sebagai CEO. saya sekarang chairman ya, tapi nggak apa-apa. Chief everything. Bagaimana Pak Hiro mengatur waktunya gitu? Entah itu buat belajar, buat develop tim, buat apapun. Itu di aplikasinya. Gimana bagi waktunya? Gunakan teknologi untuk melakukan pekerjaan lebih efisien dan lebih cepat. Contoh misalnya, saya kalau meeting update itu nggak pernah lebih dari 30 menit. Dan setiap meeting update, saya bilang sama tim saya bahwa kasih tahu masalah, jangan kasih tahu yang bagus-bagus. Kalau yang bagus-bagus kirim lewat email aja. Kebayangin. Jadi itu kadang-kadang kan orang Indonesia nih kalau ngelapor gitu, wah traffic kita meningkat Pak. Enggak, bukan itu yang mau kita dengar sebetulnya. Waktu kita terlalu berharga buat dengar berita bagus. Karena kalau berita bagus ya udah, lu mau ngapain berita bagus kok. Gitu. Tapi justru saya bikin kayak misalnya yang satu itu, yang satu setiap meeting saya solution meeting itu. Maksudnya solution meeting adalah lu datang, ceritain masalahnya apa, kasih tahu proposal solutionnya apa, nanti gue advice berdasarkan pengalaman gue. Belum tentu benar, bisa jadi lo yang lebih benar daripada gue gitu. Dan itu culture yang jadi build dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah empower your team. Jangan jadiin diri lo walaupun lo chief everything officer jadi bottleneck. Lo mesti empower your team. Dengan lo meng-empower your tanggung jawab sama otoritas, itu harus jalannya seimbang. Orang nggak bisa dikasih tanggung jawab tinggi. Contoh misalnya, saya mau naikin bisnisnya jadi 3 miliar GMV, tapi cuma dikasih otoritas budget marketing 10 juta. Ya susah bos. Gitu. Jadi mesti seimbang. Otoritas sama responsibility itu harus seimbang. Nah itu yang harus dijaga balance-nya. Check and balance-nya juga mesti dijaga. Always sukses nggak? Ya udah pasti enggak. Tapi minimal bisa bikin mengurangi kesalahan. Dan saya jadi contoh misalnya, structure misalnya. Di beberapa company saya ada yang sifatnya service consulting atau jasa. Yang saya lakukan adalah setiap kita dapat klien, kita bikin project card. Di dalam project card itu kita udah define bahwa minimum margin berapa. Over and above itu, kita juga allocate kayak budget buat makan gitu. Masalah dia nanti ternyata dia bukan makan sama klien, makan sendiri. Masih within budget nggak? Kalau masih within budget ya udahlah. Gua nggak pusing mikirin yang kayak begitu-begitu. Yang penting kan marginnya udah kita jaga. Dan setiap ada margin itu X% dialokasikan buat project insentif gitu misalnya. Jadi semakin lo bisa neken cost lo, semakin lo efisien bekerja, semakin gede marginnya, semakin gede bonusnya. Itu kalau di service. Saya biasanya ngelakuin kayak begitu. Kalau di pasport, di acknowledge. Di town hall meeting, kita kadang-kadang sebulan sekali town hall meeting, acknowledge, oh produk kemarin sesuai usulnya, siapapun itu berhasil menaikkan revenue kita, bla 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 bla. Itu buat orang juga jadi lebih semangat. Nah, masalah bagi waktu tadi, di era digital ini bagi waktu tuh gampang. Saya orangnya nggak baperan, kalau orang meeting nggak face to face nggak apa-apa. Daripada lo abis waktu di jalan buat ketemuan, yang mendingan kita Zoom call kayak, WhatsApp call kayak. Kan yang penting kontennya. Gitu. Jadi gunakan teknologi untuk bikin pekerjaan lebih efisien, lebih cepat, dan lebih mudah dimonitor. Pakai collaboration tool. Kayak sekarang saya pakai Google Docs. Kenapa saya pakai Google Docs? Karena waktu lagi bikin dokumen, saya mesti review apa yang saya mau ubah di situ, semua orang udah tahu, nggak perlu ada lagi final version apa segala macam gitu kan. Gitu.
pakai cloud, pakai apa, ya dipakai gitu, teknologi dipakai. Dan itu cut a lot of time dan reduce mistakes. 100% akurat? Enggak. Ya tapi kan lu pelan-pelan bisa. Gitu. Jadi jangan takut sama chaos. Ada lagi? Oh, ya, sorry Pak. Ya, setiap memulai bisnis kan pasti Pak ada masa sulit ya. Nah, kalau dari Pak, Biasanya bukan pas mulai, pas di tengah-tengah Pak. di tengah-tengah Di tahun ke-3. tahun ketiga ya. Nah, kiat-kiat Bapak tuh mengatasi masa sulit di paspor. Planning harus di plan. Jadi maksudnya gini, masa sulit itu pasti terjadi. Kalau dalam hal ini di digital ini kesulitannya apa Pak? Paling menjadi masalah itu? Kesulitan di digital, satu, keywordnya dicuri orang. Yes. Di digital itu memungkinkan lu paspor yang keluar W2Fly, tapi headernya dia pakai paspor. Lu nggak bisa melarang orang begitu. That happen. You need to adapt. Makanya tadi mesti di measure, mesti dilihat, mesti di ini. Jadi digital itu mengempower kita untuk melakukan banyak hal, sekaligus mengempower orang kan, untuk melakukan banyak hal juga. Gitu. Jadi mesti punya measurement yang benar, dan measurement itu harus disiplin dilihatnya. Gitu. Terus kalau bisnis Bapak dimulai udah 3 tahun, Bapak bilang barusan masa sulit di. Ya ini kan virus corona. Oh, Ya, gak gini lah. Kenapa saya bilang masa sulit itu bisa 3 tahun? Karena biasanya tahun ketiga itu udah highly operation, ya kan? Udah highly operation. Justru disitulah letak either company ini bisa efisien atau malah bisa tambah turun. Jadi bertahan atau membangun suatu bisnis itu di tahun ketiga. Tahun ketiga onward. Nanti setelah 4 tahun ke atas baru dia bisa eksis atau Setelah 5 tahun. setelah 5 tahun. banyak nggak bisnis Bapak yang sudah berguguran? Atau kita baru coba mengingat apa namanya teknologi digital ini kan juga belum lama gitu Pak. Maksudnya perkembangan internet di Indonesia khususnya ya. Ya banyak nggak yang gagal? Banyak. Berry.bank tutup. Bukalapak trafficnya turun 50%. Makanya Ahmad Zaki turun. Kaskus sudah hampir nggak kedengeran. Padahal dulu diinvest 600 miliar sama Jarum. Gitu. Jadi Kaskus beralih ke Blibli.com ya Pak? enggak. Blibli itu company sendiri. Tapi dari Jarum juga. Iya. GDP Venture. Ada lagi? Ya, habis. Kantornya di mana Pak? Lagi bingung? Kantor konsultan saya di Kalibata Tengah, kantor Pasport di Aksa, kantor Norstar di PCP, kantor Operation Pasport di Roxy, Operation di Roxy, Management Office di Aksa. Tapi saya lebih banyak di Kalibata Tengah sama di kantor Norstar. Jadi kalau IT-nya di Roxy ya? IT-nya di Jogja. Di Jogja. Sekali. Remote ya, memang seperti itu sih standar yang ada.
Kenapa di Jogja? Ya murah. Kalau mau saya jadi Murah. Malang biasanya Pak. Lebih murah. Malang itu bagus buat konten, Bu. Iya konten ya. Kalau Malang tuh konten. Kalau development tuh Jogja. Jogja, Surabaya. itu apa SDM-nya diambilnya dari itu Telkom semua atau Telkom. Bandung, Bu, kalau Telkom. Ada SMK, nah SMK SMK di ya? Telkom kan di Malang. Disikat tuh pokoknya begitu ini langsung baru venture itu startup langsung interview. Kalau kita basisnya kuat, saya di Jogja karena saya dulu juga sempat punya satu company development di Jogja, dibeli sama Mitrans. Di Jogja saya Trans itu memang gitu ya Pak? ya Mitrans itu sekarang jadi GoPay, dibeli GoPay. Di mana Pak Jogjanya Pak? Condong Catur, daerah kampus. Daerah ini. Saya kira mau naik Mas. Betul. Pak, Ya. kalau misalnya kita membangun sebuah startup atau usaha, kapan kita tahu kalau kita harus nambahin modalnya atau kita harus move on ke yang baru? Sorry, gimana? Kapan harus tambahin modalnya Kapan atau? kita harus nambah modal buat survive? Kapan kita harus move on ke yang baru lagi? Dari measurement ya. Contoh misalnya, bener nggak ada yang beli? Kenapa mereka beli? Atau enggak, trafficnya banyak nggak? Yang pakai banyak nggak? Cepet nggak grow-nya? Gitu. Jadi beda karakteristik bisnis, beda ininya, measurementnya. Gitu. Tapi makanya tadi sangat penting ketika bikin suatu bisnis, setiap fase itu punya measurementnya. Suksesnya apa, nggak suksesnya apa. Nah, kapan capital itu diperlukan? Ketika kita bisa leverage sesuatu, ketika kita butuh skill. Skill itu apa ya? Skill bisa skill kayak saya beli tambah modem, tambah server, butuh marketing budget lebih banyak, macam-macam. Harus cari, oke, ketika kita ngomong scale itu sebetulnya yang investor ngomong scale itu adalah gimana caranya cost cuma naik 20% tapi revenue lu bisa J curve. Itu scale maksud dari investor ketika ngomong scale itu bukan meledak gitu, tapi dari sisi revenue sih. Oke, masih ada teman-teman? Oh, masih. Boleh deh. Pak itu sebenarnya kalau boleh tahu Pak, boleh Bapak, kan tadi kan ada pilihan antara mau venture capital atau IPO gitu. Terus sampai akhirnya pertimbangan apa yang akhirnya Bapak putuskan untuk IPO? Oke. Untuk investment fund yang saya cari itu kan sekitar 48 miliar, itu 3 jutaan dolar lah, kira-kira 3 juta, 3,5 juta dolar kira-kira. Kita bandingin tuh, nah sizing di Indonesia 3 juta dolar itu pre-series A atau series A udah. Nah untuk bisa dapetin investment sebesar itu, venture capital juga punya banyak tuntutan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita udah decide go with venture capital, nanti kita akan ketemu sama board meeting, kita ketemu sama apa, which is itu flexibility yang 4 partner saya ini nggak setuju. Basically. Beda sama IPO. Kalau IPO, waktu kita go public, resikonya ada nggak ya? Resikonya ada. Gimana kalau sahamnya nggak dibeli orang? That's basically first that come in mind. Tapi on the other hand, lebih fleksibel. Lebih fleksibel dalam artian ya, ketika kita udah. Jadi ini sebetulnya orang yang di-invest venture capital itu end up-nya akan IPO. Karena kalau enggak,
Kan venture capital itu bisa exit kalau either dibeli orang, IPO atau M&A, merger and acquisitions, kan gitu. Exit. Basically cuma itu exit venture capital. Nah, kalau kita bisa IPO, dan kebetulan waktu itu di Indonesia papan development itu sangat disupport gitu. Jadi kita ngelihat yang satu agak lebih fleksibel. Ya memang kalau sebagai perusahaan terbuka lo mesti punya direktur independen, lo mesti punya apa, mesti punya good governance apa segala macam ya. So is ketika lo diinvest sama venture capital sebenarnya gitu. Lebih opsi sih sebetulnya. Ada beberapa orang bilang lo kecepetan lo bawa IPO-nya, ya udah so be it. Itu is a purely business decision sebenarnya. Toh anyway pada akhirnya waktu kita IPO ada venture capital yang invest juga, beli saham kita. Apakah setelah kan IPO 2 tahun 2018, menurut Bapak sendiri pribadi, setelah waktu berjalan apakah itu keputusan yang baik? Keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Itu kalau jadi entrepreneur. Supaya lo nggak overthink, overanalyze. Lo betulin aja di depan kalau salah, kalau bisa dibetulin. Kalau enggak, cari cara, gimana caranya. Jadi gini, keputusan yang terbaik ada keputusan yang diambil. Berarti lebih baik mengambil keputusan itu daripada enggak. Iya dong. Kan kita timing. Ya kalau kita nggak mulai, kita nggak start, kita nggak pernah tahu. Ya namanya mau jadi entrepreneur ya pasti ada resiko. High risk, high return. Gagal kemungkinannya 99%. Jadi yang mesti dilakukan adalah mitigasi kegagalan. Tapi juga jangan terlalu banyak mikirin mitigasi kegagalan sehingga nggak mulai-mulai. Nah, gitu. Susah ya. Ini mulai ngomong filosofis nih. Bikin usaha dan hidup itu kayak lagi nyetir mobil. Kadang-kadang butuh lihat spion. Tapi kalau lo lihat spion dulu, menabrak. Udah cocok jadi tung desem belum? Iya kan? Enggak. Jadi saya selalu ngomong gitu. Ketika orang nanya keputusan apa ya? A atau B? Keputusan apa yang mau lo ambil? Itu yang terbaik. Udah, just do it man. Gitu. Jangan terlalu banyak. Karena gini, lu nggak pernah tahu. Yang lo punya adalah business plan yang berupa file Excel yang kadang-kadang kalau lo malas tinggal lo tarik ke kanan, udah naik tuh 12 bulan revenue forecast kira-kira segitu. Tapi moment of truth-nya adalah kapan mau lo lakuin. Jadi jangan pernah nyesel, embrace failure. 99,5% startup founder gagal. Soalnya kalau 100% startup founder sukses, ya ada masalah juga. Di mana lo cari employee? Semua orang mau jadi startup founder. Jadi bersyukurlah masih 99,5%. Jadi kalau sukses jadi pengusaha masih gampang cari employee gitu kan. Gitu ya Pak Joni. Ya. Kalau kan ada beberapa istilah, pilih menikmati proses atau revenue. Nah menurut Bapak kayak gimana? Mending proses atau revenue? Menikmati proses atau revenue? Iya. Saya cuma bisa menikmati proses kalau ada revenue-nya sih. Benar banget.
Gimana nikmatin proses? Oh, maksud mungkin proses atau hasil? Iya, proses. Is that what you mean? Proses atau hasil untuk kebutuhan apa dulu? Jadi sebagai pengusaha lu mesti pragmatis. Ketika orang nggak bisa kerja, jadi nggak bisa kerja. Bukan berarti lo nggak embrace proses, tapi lo butuh hasil. That's a different thing. Tapi ketika lo menghadapi kegagalan dan lo mesti berdiri lagi, jalan lagi, gagal lagi, itu proses. Hasilnya apa? Hasil dari kegagalan ya pelajaran. Makanya pelajaran sama pengalaman datangnya belakangan kan. Kalau datangnya di depan namanya Pendaftaran. Jadi kalau proses atau hasil, saya pilih hasil. As a businessman ya, gue pilih hasil. In the long run, proses matters. In the short term, hasil matter. Tergantung stage-nya apa. Kalau stage startup tuh biasanya butuhnya hasil. Itu pendapat berdasarkan pengalaman. Ada lagi? Cukup, teman-teman? Sudah cukup? Oke, baik. Kita kasih close sekali lagi. Sebagai penghargaan atas sharing yang luar biasa buat teman-teman yang mungkin silahkan mewakili teman-teman kelas. Oh, ini ketua kelas ya? Iya, Ketua kelas. Banyak amat. Paparazzi. Paparasinya banyak. Foto bareng-bareng. Ya, Yo, foto. Itu yang penting. Yang potretnya siapa? Jadi jongkok. Sapi. Bertiga dulu. Yang mama salahnya sendiri. Oh gitu ya. Ayo buru. Gak apa-apa, ada. Pak Joni ikut aja Pak. Ini boleh. Kayaknya ada masih siapa? Gantian cowok-cowok. Kurang dia. Yang muda Bawa aja deh, jongkok. Ini jongkok lagi di sini bisa. Yang muda jongkok. Siap. Sombong masih enggak. Ini Pak. Boleh deh, Pak Joni sini. Sini Pak Joni. Pak Joni jongkok juga. Hebat. Ah ya benar-benar boleh. Patune Bu Fitri. 3, 2, 1. Lagi 3. Itu kamera siapa? 1. Lagi. Oh ya, terusin aja Mbak. Terusin ah. Kayak Sampai gini. ntar malam kita kuat lah kayak gini terus. Mau diganti apa? Pak Joni yang ngasih harga bintang? Bu Fitri aja. Bu Fitri aja. Mas Widi tolong fotoin. Bu Fitri kan ada. Biar langsung cepat sharingnya. Cus.